yang udah Kakak share screen sama dari buku kamu juga kan ya Khalifah ya, Azhara ya? Ada Kak. Ada ya? Oke, Oke. coba tolong dibaca dulu. August 12, 2019. Dear Heeh. friends, as a number of you already know, I have recently accepted Tersebut. a position with another company and will be leaving at the end of this week. Please consider this to be my Sincere. sincere goodbye to each and every one of you. I want you all I want you all to know that I am truly living here with mixed feelings. Mixed feeling. Happy about my new career opportunity, but sad to be leaving such a great company where I have so many wonderful friends and colleagues. The last 3 years as a member of Sistek. the Sistek Sistek. team Lapar was kamu the ya? best period of my career so far. I learned a great deal and worked with many people with whom I am sure I will remain friends for a long time. I can only wish that my new job will give me such rewarding experience and Friends. supportive friends. Thank you so much for making my time at Sistek a Mm. truly enjoyable one. I invite any of you to who you would like to keep in touch to speak to me before I leave on Friday, and I will be happy to give you my new phone and email coordinates. May every best wishes for the future go out to each and every one of you. Yours Sincerely. sincerely, Jason Harley. Mm. Nah, Nomor satu. nomor satu apa tuh, Fa? How long does the writer work in Sistek team? Hmm. Berapa lama? 3 tahun ya kak? 3 tahun ya. Sistek ya, bukan sistik ya. Ya Sistek. Kayaknya kamu udah mulai lapar, Fa. Oke Susah ya. kak? Susah ya bahasanya ya. Oke. Jadi ini adalah surat kayak ya, Fa. Ini surat kayak surat farewell ya. Surat kayak farewell apa sih, kayak selamat tinggal ya. Si siapa nih namanya? Jason ya. Jason itu sudah bergabung di Sistek Company selama 3 tahun dan dia ngerasa ya udah jadi the part of his family kan. Jadi kalau misalnya pasti deh kayak kalian kerja di suatu tempat atau mungkin kakak nih, contohnya kakak ya, kakak udah 11 tahun di SG, mungkin nanti pada saatnya kakak retired, ketika mungkin kakak memutuskan untuk resign atau pensiun karena udah faktor U ya, secara faktor U nggak bisa dibohongin kan gitu kan, itu mungkin ya pasti ngerasa kehilangan sih karena kan sudah menganggap SG terutama Cililitan ya yang kakak nama di sini udah kayak second home ya kan, pasti ngerasa kayak gila nih second home gue tapi gue harus pindah gitu kan. Cuman kalau ini dia alasannya karena dia punya karir baru yang pastinya mungkin lebih menantang, dia butuh apa ya, penyegaran, tantangan baru, mengupgrade dirinya ya kan. Karena kan orang sering bilang kita harus apa ya, bukan bersedia sih, harus bisa menerima tantangan. Jadi jangan hidup di zona nyaman doang ya kan. Biar kita bisa mengupgrade diri kita lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi dia orang yang sangat humble, orang yang sangat si Jason ini orang yang sangat humble, orang yang sangat friendly ya kan. Jadi dia bilang sekalipun dia sudah pergi dari perusahaan tersebut, dia akan tetap keep in touch atau berhubungan dengan baik andaikan ada teman-teman yang mau menghubungi dia. Oke, betul ya, Kova ya. Tadi jawabannya 3 years, betul sekali. Lanjut ke Ra, Zahra. Coba nomor 2, Ra. Halo, Zahra. Ya kak. Oke, silakan Ra, nomor 2. Why does the writer write such letter? Kenapa dia nulis surat macam itu, Ra? Ada suara ayam. Ayamnya yang jawab loh, Ra. Kenapa Ra, kira-kira, Ra?
Kalau yang A menyatakan perasaan dia relief tuh lega, berarti jahat ya kan sebelumnya ya. Untung gue udah keluar kali gitu kan. Relief itu kan berarti lega ya. Dia udah keluar kan. Atau yang B, to send his great feeling of getting a new better job. Memberitahukan perasaannya yang bahagia dapat pekerjaan baru. Atau yang B, C, menyapa temannya di kantor lama. Hai, masih gitu-gitu aja ya. Songong ya, jangan kayak gitu ya. Atau yang D, mengundang ya teman barunya di pesta perpisahan. Atau yang I, mengucapkan goodbye dan rasa terima kasih terhadap teman-temannya. Yang mana tuh? Halo? Ra? Halo? Ya Kak. Menang baik. Kok menang baik, Ra? Yang mana, Jod? Yang bukan Kak. Ya, betul sekali yang I ya. Jadi memang dia kayak say goodbye ya. Sekaligus dia bilang terima kasih sudah menerima dia selama ini. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Ayo, Fa, kamu lagi, Fa. Nomor 3, Fa. Which of the sentence is true according to the letter above? Apa? Yang mana yang benar? Coba. Yang C, Kak. Yang C, kenapa itu benar? Iya benar ya, karena itu benar, karena itu jawabannya. Karena benar dia udah 3 tahun di Sistek. Ada ya di kan? teks juga. Ada di teks juga ya. Oke, betul sekali. Jadi nomor 3 C ya, Oliva, Azahra. Oke. Nomor 4 tolong dibaca ya, Azahra, boleh? Ra. Halo, Ra. Ya Kak. Surat dari Ya. Erika nih. Sendiri. Hah? Sendiri? Kenapa, Ra? Lah hilang. Tenang, Ra. Kita tetap berempat. Karena kakak dihitung 2. Udah gak apa-apa. Paling Oliva nge-lag masuk lagi nanti dia. Oke. Sebelumnya maaf ya, Ra. Kakak ini, jadi online. I'm not too good today. I'm feeling unwell. Iya Kak. Go outside. Kedengeran kan suaranya ya? Emang tuh Alifa masuk lagi kan. Nge-lag ya, Pak, tadi ya, Pak? Pak? Kepencet, Kak. Oh, dipencet. Zahra sempat takut loh, ya sendiri gitu kan. Ya tadi kakak bilang, tenang, kita tetap dihitung 4 karena kakak dihitung 2 ya. Oke. Alright. Ayo mulai ya, Ra. Udah balik tuh Halifahnya. Silakan. Dear Erika. Dear Erika, next May 27 is Ayumi's birthday. My husband and I are planning to celebrate it with a small party with kids in an orphanage. We want to share happiness and care with others who need it the most. The orphanage we plan to visit is Mekarsari Orphanage, which is located in Serpong, Tangerang, Banten. Besides celebrating Ayumi's birthday, we also plan to give donation to the orphanage. We are going to give clothes, toys, rice, cooking oil, child or baby milk. I think you may like to give donation too, so please contact me soon if you have decided to do so. Okay. Love, Angel. Dapat salam dari malaikat ya, Ra. Kak. Serem banget.
Oke, jadi di sini ada surat ya dari Erika buat si Angel nih. Saya kebalik. Buat Angel, bener ya? Buat Erika dari si Angel bener ya? Jadi pas tanggal 27 itu Ayumi's birthday. Kalau kamu nanya Ayumi siapa, kakak nggak kenal pertama ya. Nah, tapi kalau dari suratnya, Ayumi itu adalah anaknya si Angel ya? Iya nggak, Ra? Iya, Kak. Bener ya. Jadi ini bagus banget ya. Ini contoh orang tua yang baik. Jadi mereka merayakan ulang tahun anaknya, tapi nggak dengan foya-foya ya. Lebih ke ngasih donasi ke orphanage atau panti asuhan. Jadi di sini dibilang my husband and I are planning to celebrate it with a small party with kids and an orphanage. We want to share happiness and care with others who need it most. The orphanage we plan to visit is Mekarsari Orphanage, which is located in Serpong, Tangerang, Banten. Jadi mereka pengen berbagi, ya kan, ke orang-orang yang membutuhkan di panti asuhan. Besides celebrating Ayumi's birthday, we also plan to give donation to the orphanage. Selain ya kan, merayakan ulang tahunnya Ayumi, kami berencana untuk memberikan donasi ke para anak panti ya kan, atau anak yatim piatu di sana. We are going to give clothes, toys, rice, cooking oil, child or baby milk ya kan. Terus I think you may like to give donation too, so please contact me soon if you have decided to do so. Jadi dia tahu nih kalau si Erika itu mungkin istilahnya pecinta lingkungan ya, terus atau mungkin bisa bilang sukarelawan gitu kan. Jadi dia tahu nih bahwa si Erika itu jiwanya humble banget. Jadi dia ngajakin kayak, ayo kalau memang ingin berbagi ya udah, ayo ikutan nyumbang gitu. Oke. Terus jangan lupa. Terus yang nomor 4 apaan dong, Ra? Coba jawabannya. Ra. Halo, Ra. Ya, Kak. Apa jawabmu? Happiness. Who needs the happiness? Siapa sih yang sebenarnya butuh kebahagiaan dan perhatian lebih sebenarnya? Yang paling butuh tuh siapa? Ayumi ya, Kak? Hah? Ayumi? Orphans dong. Lah, anak yatimnya dong. Oh iya. Iya nggak sih, Ra? Karena kan mereka udah nggak punya orang tua kan? Oh Pernah iya. nggak? Kalian pernah nggak, Zara atau Alifah pernah main ke panti asuhan nggak? Pernahnya kayak ke rumah singgah gitu sih, Kak. Oh, rumah singgah, oke. Kakak kan kalau di kampus kan suka ngadain pengabdian masyarakat gitu ya, kayak kami mengajarkan, kita dosen-dosen pada ngajar ke anak-anak panti kayak gitu kan, bisa yayasan. Itu tuh kayak kayak ngerasa terharu banget tahu, kayak pas kita ngajar tuh terus mereka diajarin, kan jarang pegang laptop gitu ya. Mereka jadi diajarin, oh caranya begini, terus cara belajar begini. And they were so happy, kayak mereka tuh untuk ibaratnya jangankan belajar ya, sekolah pun banyak yang nggak sekolah ya kan. Terus kita bawa kue-kue, bawa buah, susu, itu mereka tuh kayak yang seneng banget ya. Iya nggak sih, pernah ngeliat nggak sih yang ketika kamu ke rumah singgah? Iya, pernah, Kak. Jadi kadang kita ngasih sedikit pun mungkin hanya 500.000 itu nggak seberapa ya kan, zaman sekarang kan mungkin itu cuma bisa buat beli baju sama sepatu gitu kan, tapi buat mereka tuh kayak segitu kita kasih, terus mereka beliin buku apa segala macam, itu bener-bener ini ya, tersentuh ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan Khalifah dan Azara banyak rezekinya juga ya, kakak juga ya, biar kita bisa berbagi ya. Amin. Cita-cita kakak pengen jadi bakpao. Bukan kue bakpao ya, emang udah mirip bakpao sih. jadi kayak Mbak Paula. Emang gue udah mirip bakpao sih bulatnya ya. Tapi bukan itu maksudnya. Oke, lanjut ya, Khalifah ya, nomor 5 ya. Jadi nomor 4 B ya, orphans. Oke, nomor 4 silakan. What does Angel ask to Erika to do?
Yang B, join giving donation to the Ya, orphanage ya. Oke, betul sekali. Oke, kita lanjut yang 6 sampai 9 nih. Gue aja deh yang baca dah, kesian kalian ya. Teksnya panjang bener, udah kayak kisah hidup. Oke ya, ada namanya ray of light. Jadi pantulan cahaya, pasti udah belajar dong di biologi ya. Pantulan cahaya. When a ray of light passes from one transparent substance into another, such as from air into glass, it is bent. Bent itu kayak apa sih? Apa namanya bahasa IPA-nya? Fah, Ra? Bent? Bent apa, Kak? Iya, apa bahasa IPA-nya? Bent. Apa itu bahasa IPA-nya? Bent apa, Kak? Belum pernah dengar? Belum. Oh, bias apa ya? Membias kalau nggak salah. Oh. Kalau di percobaan kalau kita nembak cahaya gitu kan, kayak ada yang mantul, ada yang menyerap. Oh, menjadi. Iya. Dan itu menjadi, melentur, cenderung gitu, bend. Terus apa namanya? Mana lagi tadi? Oke. Terus it is this bending called refraction happens because light move at different speeds in different substance and make things appear in different places, ya kan? You may have noticed at the swimming pool looks as if it's not as deep as it really is, and fish in a lake or river appear to be nearer the surface than really are. Pernah ngeliat kolam renang nggak, Khalifah sama Azahra? Iya, pernah, Kak. Iya, Kak. Itu kayak bias nggak sih? Kayak, kayaknya gue nyemplung di sini bisa nih, gitu kan. Kakak pernah tuh nyemplung, gue sotoy banget ya. Gue langsung dari tengah, coy. Ya kan, ibaratnya kayak, hah? Kalau teman kakak sotoy lu, gitu kan, lagi dari tengah. Orang mah dari pinggir, ternyata itu dalam ya. Iya nggak sih? Iya, Kak. Jadi ada kolam renang yang apa sih, kayak menurun gitu ya, dibikin ya landasannya ya. Landasan apa, bawahnya tuh menurun kan. Cuman karena warna dan mungkin dinding ubinnya itu kayak bikin bias. Kita tuh kalau nyemplung tuh kayak lihat dari atas tuh kayak, ya cetek, ini mah gampang, gue bisa berenang gitu kan. Padahal pas nyelam 2 meter. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Khalifah atau Azara mungkin pernah lihat kolam yang kayaknya pendek, cetek gitu. Tapi kan suka kalau di pinggir ada tulisannya gitu, Kak. Ya, tapi ada juga loh yang nggak ada tulisannya. Itu jebakan Batman ya. Kecuali kalau kita ke kolam bayi ya, kolam anak-anak itu itu pasti nggak dalam ya. Kalau kayak di jungle gitu kan ada tulisannya ya. Pernah nggak main ke jungle? Khalifah, Azahra, kalian pernah main ke jungle? Kalau jungle belum pernah sih, Kak. Jungle yang Pernah Bogor? dulu kayaknya, Kak. Udah lama, Kak. Udah lama ya. Iya. Itu biasanya kalau kolam renang umum kayak gitu memang ada tulisannya kayak ini buat anak, buat dewasa gitu kan. Tapi kalau yang apa namanya, kolam-kolam kayak yang tercipta dari mata air gitu, itu nggak ada tulisannya berapa meter ya gitu. Jadi we have to be careful. Okay, and then the reason for the illusion is that light rays traveling from underwater objects do not move in the same direction when they emerge through the surface and into the air. Jadi ya itu tadi, kenapa itu seolah dia kayak ilusi ya di dalam air ya, karena mereka tidak bergerak dengan arah yang sama lewat permukaan air dan udara. A similar effect occur when the light rays pass from water into water, air into water. Jadi udara, bukan air ke air ya. Air into water. Dari udara ke air. The angle between the incoming ray and the normal or aligned light angles to the surface is called the angle of incidence below the water surface. The angle between the light ray and the normal is called the angle of refraction. Jadi itu ada dua istilah ya. Ada angle of surface sama angle of refraction. When light enters a denser medium, as when it travels from air into water or into glass, the angle of refraction is less than the angle of incidence. The ray is refracted towards the normal when light travels from one medium into less dense medium. As from glass into air, the angle of refraction is greater than the angle of incidence. Jadi dalam kondisi normal ya, dari medium
dari satu yang medium ke yang tidak terlalu padat medianya, kayak misalnya dari dari gelas ke udara, kan gelas padat ya, ke udara. Nah, itu disebutnya angle of the angle of refraction is greater, lebih besar dibanding angle of incidence. Ya, disebutnya itu cahayanya refracted away from the normal. Next, refraction have some strange effect. Jadi refraction itu punya beberapa efek aneh. For example, kayak drinking straw placed in glass of water, the straw appears to bend from below the surface. This is because light traveling from the straw and leaving the surface are refracted away from the normal. Ya, jadi kalau kita naruh sedotan gitu juga ya. Kamu taruh di gelas, iya nggak sih? Kayak sedotannya bengkok. Pernah lihat, Fa, Ra? Pernah, Kak. Seolah-olah sedotan kita bengkok ya. Iya. Itu kalau secara IPA kenapa sih bisa begitu? Ini karena begitu deh, Kak. Dan bilang takdir ya. Iya. Oke. Emang kelihatan jadi lebih ini ya, bengkok ya kalau ditaruh di dalam gelas yang isinya air. Nah, terus again, light rays from the sun are refracted, they pass through this dense air. Again, looking back along the refracted rays, we see the sun in different position. As a result, we appear to be able to see the sun even when it has dropped below the horizon. Jadi kita masih mampu melihat itu matahari ya, sekalipun itu berada di bawah. Nah, what is the purpose of the text, guys? Ini kan explanation ya. Karena kenapa kita bisa bilang ini explanation? Jadi nanti kalau besok kalian ujian, kalau ada teks yang kayak menjelaskan sesuatu secara step by step, iya nggak sih? Kayak perlahan-lahan. Nah itu pasti reflection apa itu namanya? Explanation text gitu. Kalau explanation kan 11-12 ya sama prosedur ya. Cuman kalau prosedur teks itu bagian stepnya itu lebih cepat, kayak langsung first add sugar, second boil the water, third bla 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 gitu kan. Jadi kalau yang si prosedur ini lebih to the point gitu. Sementara kalau yang ini ya kan, ini lebih apa ya? Lebih kayak menjelaskannya itu satu-satu gitu. Jadi satu dijelasin dulu, apa itu misalnya tadi apa itu istilah ini, gimana cara menemukan istilah ini. Ya. Jadi ini explain apa nih, guys? Explain. To explain. Explain apa, Ra? Fa? Yang how reflection happens, bukan, Kak? How reflection happens? Bagaimana cara reflection terjadi? Oke. Yang delta berarti ya, kamu jawabannya ya. Iya, Kak. Oke. Satu lagi. Apa jawabannya? Kak? Sama, Kak. Oh, sama. Kenapa tuh sama Khalifah? Kalian kayak bayi kembar. Kemana-mana. Kenapa tuh, Ra? Sama, Ra? Udah ngeliat ke situ aja, Kak. Oh, udah ngeliat. Aduh. Ntar kalau misalnya Khalifah nyemplung, sama-sama nyemplung ya, Ra. Jangan ya. Enggak dong, Kak. Enggak ya. Oke. Nah, kita lihat nih. Ini kan tadi kan. Yang B deh, Kak. Yang B. Coba lihat. Nggak tahu, dia bingung. Nah, ini kan titik berat kan ya, Ra, ya, Fa. Ini kan kita pengen dikasih tahu gimana caranya sebuah cahaya melintasi benda, ya nggak sih? Kalau misalnya cahayanya itu ngelewatin air atau udara medianya, emang nggak tembus sih, ya kan? Cuman kadang-kadang, kalau air masih tembus ya, kayak air laut, ya nggak sih? Kenapa, Kak? Pernah lihat nggak? Kalau orang diving, itu air lautnya masih kelihatan cahaya mataharinya ke bawah air, ya kan? Iya, Kak.
Jadi kayak permukaan air atau yang liquid ya, itu biasanya masih tembus cahaya. Tapi kalau yang benda padat gimana? Apakah masih bisa tembus cahaya? Enggak, Kak. Tergantung. Enggak. Tergantung misalnya gimana? Bening apa enggak gitu bendanya, warna ya. Oh iya. Berarti tergantung bening atau enggaknya ya. Sebuah benda tersebut baru bisa dikatakan apakah dia bisa tembus cahaya atau enggak gitu ya. Oke, kita balik lagi tadi ke materinya. Yang mana jadinya? Jadi apa nih tadi? Ada ide, Farah? Nggak ada, Kak. Wah, nggak ada ide. Ngetek semua panjang-panjang ya, guys. Tadi dulu sebentar. Mana sih tadi? Malah kakak kebawain hilang. Nah, tujuannya apa? To explain how light travel fast. Kan emang ini kan tujuannya kayak ngasih tahu kita gini loh caranya cahaya melintasi benda. Makanya apa namanya? Kalian pernah ini nggak merhatiin kalau baju yang warnanya hitam itu nggak nyerap cahaya? Nyerap apa nggak sih? Yang mana yang nyerap? Yang putih apa yang hitam? Kalau misalnya kita mau di luar nih, kalian lebih prefer pakai baju atau putih atau hitam? Hitam, Kak. Kenapa? Soalnya kalau yang cerah-cerah gitu biasanya silau itu gitu, Kak, dilihatnya. Ya, ya betul juga ya alasan kamu ya. Jadi nggak bagus juga buat mata ya, ya. Oke, berarti yang ini jawabannya apa? Bener nggak yang B tadi kakak jawab? Bagaimana travels itu pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan cepatnya? Bener kan ya? Iya, Kak. Oke. Oke, lanjut nomor 8. Giliran siapa sekarang? Ayo, Sin. Lanjut nomor 7. Ini mana palanya 7? Atau B? What is the angle of refraction? Apa yang disebut dengan angle of refraction? Apa yang disebut dengan angle of refraction tadi sudah kita bahas ya. Coba apa tuh? Yang E. Ada ya? Ada di teks ya? Ada, Kak, di paragraf 3. Oh iya benar. Yang I ya. Oke. Next, number 8. Halo? Ya, yang I ya. Oke, nomor 8 sekarang apa 8? Siapa? Azahra ya? Ya, Ra. Jadi, siapa sekarang gilirannya? Halo? Ada aku lagi deh, Kak. Ya, ayo silahkan. Nomor 8 yang C. Kenapa Ceva? Itu ada di paragraf nomor 3 yang kalimat terakhir-akhir. Kalimatnya akhir ya. Oke. Jadi jawabannya yang C, angle of refraction ada ya di dalam teks ya. Sangat jelas ya. Jadi tinggal dicari yang cocok aja. Oke, nomor 8. Sudah. Jadi tinggal nomor 9 ya. Kok ini nggak ke sini lagi? Sebentar. I'm double it. Wait guys. Wait. Kok jadi hilang? Bentar guys, bentar. Ini kenapa jadi hilang?
Loh. Bentar ya guys. Wait. Bentar, ini mana tadi? Kakak kepencet kayak Khalifah, Fak. Kualat kakak sama kamu, Fah. Gantian kakak yang kepencet. Gua tadi pencet apa ya? Oh. Loh, bentar. Bang Soal kali ya. Oh, ini dia. Kakak kualat sama Khalifah, ya Allah. Maafin ya, Fah. Lagi bulan puasa. Iya, Kak. Oke. Lanjut. Nomor 9 ya sekarang. Ayo monggo. Siapa mau baca nih? The following are examples of refraction except. Berarti yang bukan ya? Yang bukan yang mana? Halo? Siapa? Khalifah, yang bukan yang mana, Fah? Bentar, Kak. Dicari dulu. Main di rumah aja sama tante ya, jangan beli makan di luar ya. Enggak, Bunda masak ya? Bunda masak? Iya. Bunda masak kok. Bunda masak kok. Besok kalau yang udah pulang ngaji lagi sama ya. Banyak istirahat di rumah. Ya. Antel. Sebentar lagi. Insya Allah sebentar lagi yang bisa pulang nanti main ngaji sama yang lagi. Yeay. Halo, Ra. Doain Eyang juga doain Dafa biar sama-sama cepat sehat ya. Iya. Berdoa ya, tolong sembuhkan Eyang. Eyang juga doa ya Allah, sembuhkan cucu Eyang apa ini ya. Udah ngomong belum? Halo. Halo? Coba hari ini bukunya berapa kali? Tadi 2 kali. 2 kali, mudah sekali. Oh. Mudah-mudahan besok dari dokter sembuh. Halo, Ra. Ya, Kak. Apa jawabannya? Yang bukan. Saya tahu, Coba Kak. lihat. coba lihat ya. Itu bukan ada, Ra, di kalimat terakhir, Ra. As a result, we appear to be able to see the sun even it has dropped below the horizon. Iya, Kak, ada, Kak. Ada ya? Iya. Jangan yang ada di teks, Ra. Coba, Ra. Orang Tias lagi keluar, emang nggak lihat tadi, bener, Ra? Tadi tuh aku lihat motornya, Bun. Lah iya, itu tadi dia barusan keluar. Kenapa? Ya nggak ada orang di sana, Dek. Nggak ada. Sorry, Ra, sorry. Oke, yang mana, Ra, jadinya, Ra? A pool appears to be shallower than it really is. Bener nggak? Iya, yang itu, Kak. Ya. Kan yang kecuali, Ra. Kolam terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya, bener dong? Berarti yang B, Kak? Yang B. A mirror reflects a light ray from an object. Ya, bener yang B. Gitu ya. Karena kalau kaca kan merefleksikan apa yang sama ya, Ra. Bener nggak? Kayak kamu ngaca,
kayak kakak kalau ngaca, kok gue bulat banget ya? Ya emang hasilnya bulat gitu kan ya. Kecuali pakai cermin apa cekung ya, apa cembung ya. Jadi agak berbeda. Tapi kalau kaca itu kan merefleksikan hal yang sama kan, yang dengan yang dimiliki objek kan. Bener gak sih? Pak? Ya, Kak. Bener ya? Iya, benar, Kak. Bukan, kakak curiga deh. Kalian diem kayaknya lagi mau mikir beli takjil apa ya. Karena gak ada suara. Oke, lanjut. Tadi nomor 9 terakhir siapa? Zahra ya, Ra? Ya, Kak. Oke, sekarang yang nomor 10 coba. Fa? Nomor 10 Fa. Coba ya, ini kakak baca deh paragrafnya deh. Recycling, atau recycling kan ya, mendaur ulang kan ya. Recycling is a collection, processing, and reuse of materials that would otherwise be thrown away. Materials ranging from precious metals to broken glass. Jadi recycling itu proses mengoleksi, ya kan, merubah dan menggunakan kembali bahan-bahan yang tidak dipakai. Yang udah kita buang lah ya, kayak misalnya koran, kaleng, botol aqua, kayak gitu-gitu kan ya. Dan materialnya itu berbagai macam, bisa dari broken glass ya kan, atau gelas yang udah pecah, dari koran tua, atau dari sendok plastik yang bisa di-recycle. The recycling process reclaims the original materials and uses it a new product, dan digunakan untuk produk yang lain. Kayak misalnya mungkin kalian pernah lihat nggak kayak tas yang didaur ulang ya, hasil daur ulang ya. Ada tas, ada buku ya, ada baju. Pernah lihat nggak sih barang-barang daur ulang? Atau mungkin apa ya, kayak pot-pot gitu ya, tempat pensil. Ada yang pernah lihat, Khalifah atau Azara? Belum ya, belum pernah lihat ya. Oke, bentar. Bentar. Benda. Ulang. Bentar. Oke. Kakak lagi nge-share screen, kelihatan nggak, Ra? Kelihatan, Kak. Gambar apa? Ada gambar tas. Iya. Bagus ya? Iya. Ini kayak ini dari kaleng bekas ya kan? Dia bisa jadi tempat pensil cantik ya. Yang mungkin ini kayak susu skim deh. Ini jadi kaleng begini atau jadi tas rajut ya. Tuh. Bohlam bisa jadi tempat pot ya. Ya kan? Tuh, ini emang orangnya kreatif banget, sumpah kakak agak amazing, bukan agak sih, amazing banget bahkan sama orang-orang yang bisa bikin kayak gini nih. Ini jam ya, dari botol-botol bekas teh pucuk. How creative they are ya, atau mungkin ini pot bunga, ini tempat handphone ya. Ini banyak sekali yang ternyata barang yang kita gunakan nggak melulu jadi sampah ya, tapi bisa jadi benda lain yang bermanfaat juga buat kita. Kayak ini ya, ban bekas jadi pot. Terus apa lagi? Ini buat celengan ya kan. Tuh bahkan ini apa nih, ini yang kayak buat inian air ya, ciduk ya. Ciduk di kampung pakai ginian kan ya. Pernah lihat gak? Kayak batok kelapa. Lucu banget gambar gajah. Atau lihat deh yang ini. Lihat nggak, Ra? Lihat, Kak. Apa ini? Itu kayak dari tong bangku, Kak. Iya, bayangin coba drum ini mah gue bawa kabur kalau ada kayak gini. Karena kreatif banget gak sih? Iya kan, dia cat ulang, dibuat jadi cantik banget bangkunya seperti ini ya. Ya kan? Bisa digunakan di taman dan apa namanya? Ya nggak bakalan rusak gara-gara cuaca kan ya gitu. Jadi it's really creative. Oke, ini benda-benda hasil daur ulang ya. Kakak cuma mau ngasih lihat doang ininya biar ada bayangan ya. Oke, terus the recycling process reclaims the original materials and uses it new products. In general, using recycled materials to make new products costs less and requires less energy than using new materials. Recycling can also reduce pollution.
either by reducing the demand for high pollution alternative or by minimizing the amount of pollution reproduced during the manufacturing process. Jadi recycling itu kalau pakai bahan-bahan yang udah didaur ulang pastinya lebih murah ya. Kan kita nggak keluar biaya untuk beli barang baru kan gitu. Terus requires less energy, membutuhkan energi yang lebih sedikit daripada pakai materi yang baru kan ya, kayak harus dirubah lagi atau mungkin dicat lagi kayak gitu. Recycling can also reduce pollution, bisa juga mengurangi polusi, baik mengurangi permintaan high pollution alternative or minimizing the amount of pollution produced during the manufacturing process. Oke, papers. Nah, ternyata kertas yang kita pakai nih, makanya sekarang udah banyak e-book ya. Katanya sih buat go green, nggak harus ngecetak di kertas. Paper products that can be recycled include cardboard containers, wrapping paper, and office paper. The most commonly recycled paper products is newsprint. Newspaper recycling. All newspaper are collected and searched for contaminants such as plastic bags and aluminum foil. The paper goes to processing plant where it mixes with hot water and turned into pulp, a machine that works much like a big kitchen blender. The pulp is screened and filtered to remove smaller contaminants. Ya kan, pulp itu kan pernah bikin bubur kertas nggak, Ra? Khalifah? Yang koran bekas kamu apa ya? Diuntel-untel gitu ya. Terus dibasahin kan ya? Belum Dibentuk. Belum pernah, Kak. Oh, belum pernah. Kayak Sama sekali kalian belum pernah bikin. Buat apa? Lempar manasik haji tuh. Nah, lempar jumroh ya. Ada. Berarti itu setannya siapa yang dilempar? Kan itu yang dilempar jumroh kan itu kan ya 7 ya. Iya. Tapi sebenarnya bisa sih kalau misalnya kalian lagi iseng ya, habis ini ujian liburan, koran-koran bekas itu bisa kalian recycle, kayak bikin bubur, korannya dibasahin kan jadi hancur tuh ya, hancur terus kalian bentuk sesuai bentuk yang kalian inginkan. Kalau dulu kakak gitu udah dibentuk yang kita inginkan kayak bebek-bebekan kayak gitu tuh waktu SMP apa SD ya lupa kakak. Nah itu terus dijemur kan kering ya, terus dicat, udah jadi itu, jadi kayak souvenir gitu loh, kayak pajangan di ruang tamu. Kreatif ya, kita memang harus lebih kreatif. Terus mana tadi ya? The pulp then goes to large vat where the ink separates from the paper fibers and floats to the surface. The ink is kept off, dried, and reused as ink or burned as boiler fuel. The clean pulp is mixed with new wood fibers to be made into paper again. Tapi ada juga kertas yang didaur ulang jadi buku baru ya. Pernah nggak kalian nemu buku yang kayak kertasnya rada jelek gitu loh? Nggak putih banget, rada-rada burem. Pernah lihat? Nah, itu kan dari koran bekas biasanya ya, atau buku-buku bekas yang udah didaur ulang. Jadinya kayak gitu, jadi memang tidak sebaik yang biasa. Cuma lumayan ya untuk menghemat, karena kalau kita banyakin cetak kertas itu kan menghabiskan jutaan pohon ya. Jadi itu salah satu langkah efektif untuk mengurangi penebangan pohon. Oke, experts estimate the average office worker generates about 5 kg of waste paper per month. Di dalam kantor 5 kilo yang sia-sia, kayak misalnya cuma buat apa, yang ditulis sedikit tapi kertasnya banyak gitu kan. Itu satu kantor minimal 5 kilo lah. Every ton of paper that is recycled save about 1.4 CUM, about 50 cu feet of landfill space. 1 ton is recycled paper saves 17 pulpwood trees or trees used to produce paper. Okay, so what is number 10, Fa? Khalifah? Yang Kak. Ya, karena kalau sampah sayur sama buah mah udah busuk ya, Fa ya? Oke, Iya. benar.
Lanjut nomor 11, Ra. Ra. Ya, Kak. Apa tuh yang bukan ya nomor 11 ya, Ra? Iya, Kak. Karena kan which is not the benefit of recycling. Which is not berarti yang mana yang bukan, ya kan? Bukan manfaat dari merecycling. Jawabanmu apa? Ayo, apa? Yang mana ya, Kak? Tang ting tung, tang ting tung. Pakai baju berkancing nggak? Kalau pakai baju berkancing bisa dihitung tuh. Tang ting tung ya, Ra. Yang D bukan sih, Kak? D, delta. Iya. Kenapa jawab D? Mengurangi polusi. Mengurangi polusi. Tapi itu manfaat dong, Ra. Kan yang bukan. Ayo, apa, Ra? Kan berikut merupakan pernyataan yang bukan manfaat dari recycling, gitu kan ya, Ra? Iya. Kayak misalnya, recycling tidak dapat mengurangi berat badan. Nah, kalau ini yang mana, Ra? Kira-kira, Ra? Coba dilihat, Ra. Yang A bener nggak? Biaya produksi, it costs much money for the process of recycling. Menghasilkan banyak uang saat prosesnya. Enggak ya? Salah ya, Ra? Iya, Kak. Malah justru lebih sedikit kan, ibaratnya kita pakai barang bekas kan? Iya. Kalau yang B, cost less to make new product, bener ya? Membutuhkan biaya lebih sedikit untuk menghasilkan produk baru. Kalau yang B, yang C gimana? Membutuhkan lebih sedikit energi, bener ya? Benar, Kak. Terus yang D, mengurangi polusi gimana, Ra? Mengurangi polusi. Iyalah, pasti ya, kurangi polusi ya. Yang I gimana? Mengurangi permintaan akan tingginya high population alternatif. Bener ya? Benar, Kak. Oke, betul ya, Ra. Jawabannya yang alfa. Oke. Lanjut, Fa. Nomor 12. Satu lagi deh ya, Horifa ya. Karena udah mau jam 5. Mau siap-siap buat beduk buka puasa ya. Yang C, Kak. Yang C. Yang third step. Coba third stepnya tadi apa ya? Sampai 13 deh. Sampai 13 kita ya. Biar selesai sampai Azahra ya. Biar nggak nyisa gitu teksnya. Yang ketiga bener yang C? Coba lihat. Tahu dari mana, Fa? Tahu sih, Kak. Saya mikirnya goes to processing plant where it mix. The paper kan mix tuh. Terus bentar. Ya, goes to processing plant where it mix with hot water and turn. Ya. Terus turn into pulp machine. Itu yang kedua stepnya. Saya hitungnya gitu. Ada itu beda apa sama? Yang itu mesin ya. Jadi kan pertama kan I newspaper recycling kan, ya kan? Goes where it mix to hot water itu satu kan, and turn into pulp, berubah jadi dia masukin air panas kan, berubah jadi pulp ya. Terus ditaruh di dalam mesin. Ya kan? Terus the pulp is screened and filtered, di screen sama di filter, disaring kan. Yang kedua ya, untuk menghindari adanya kontaminasi kayak bakteri segala macam gitu loh, kayak dibersihin gitu kan. Terus the pulp then goes to a large vat where ink separates from the paper. Jadi kalau kita ngasih itu buku atau koran kan pasti ada yang bekas cetakan yang dulu kan ya. Nah itu dihilangin dari tinta-tintanya kayak gitu.
Berarti yang mana? Yang ngeluarin tinta ya? Yang delta bukan ya, Fa? Iya, Ra? Yang delta ya? Ya. Yang D ya. Oke, satu lagi terakhir nomor 13. Zahra ya? Ra? Ya, Kak. 13, Ra. 13. We can make use of the ink after being apa tuh, Kak? Separated from the paper fibers by doing the following Nah, apa tuh? Except. Yang bukan yang mana? Except berarti kan yang bukan kan ya, Ra? Ya, Kak. Kita menggunakan ink setelah dipersiapkan from the paper fibers doing the following apa? Yang bukan. Yang bukan. Yang bukan yang mana? Bukan, Kak. Hah? E. Iya. Dicampur sama bubur kertas. Iya. Bukannya iya ya? Ada di teks, Kak. Ada ya? Yang nggak dicampur ya? Ada scheme of dried and used or burn as food. Oh iya benar-benar ya. Mix it, jadi nggak dimasukin ya, justru dipisahin ya dari tintanya ya. Oke. The last answer is E. Oke, Ra sama Khalifa, ada question nggak sampai sini? Ini ada kajiannya nggak sih? Kamu Pak, kakak juga berharap ada kajiannya. Kan mau ngerjain gitu biar tahu jawabannya benar apa salah gitu, Kak. Kalau enggak kamu ngerjain dulu, nanti nomor berapa yang paling susah kamu tanya aja Kak, ke Kakak ya, Fa. Kak ini aku nggak nemu-nemu Kak, kayak udah muter-muter mikir, udah jungkir balik, udah salto gitu kan, udah kayang, gue nggak nemu-nemu Kak jawabannya. Nanti boleh dikerjakan dulu ya, Khalifa dan Azhara ya. Kalau misalnya ada yang susah kan, kalian kan masih ada nggak UN ya, apa namanya? PAS kan ya? Akhir semester kan masih ada tanggal berapa tuh? Habis lebaran? Tahu deh, Kak. Palingan habis lebaran kali ya? Kayaknya. Nggak tahu sih. Kayaknya. Ya udah nanti kalau misalnya itu ada yang susah ditanyakan ya, Zahra, Khalifa ya. Iya, Kak. Oke, sekian buat hari ini ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunggu beduk yang paling merdu se-Indonesia, ya kan? Ya kan? Dan sampai ketemu lagi ya semuanya. Thank you ya, Fa, Zahra. Thank you, Kak Indah cantik. Terima kasih, Kak. Ya, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kakak izin live ya. Dah, gue izin live ya. Thank you so much.